Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berikut adalah video dari kelompok kami mengenai pasar derivatif. Nah, berikut ini adalah anggota-anggota dari kelompok 3. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan 6 materi. Di antaranya yaitu yang pertama, definisi derivatif serta keuntungan dan kelemahan dari derivatif. Yang kedua, produk derivatif. Yang ketiga, derivatif indeks. Dan keempat, derivatif pasar uang. Kelima, derivatif pasar komoditi dan derivatif di Indonesia. Dan yang terakhir, mekanisme perdagangan derivatif. Definisi derivatif. Derivatif merupakan produk turunan atau derivatif dari instrumen konvensional serta nama generik dari semua aset finansial yang off balance sheet. Maka derivatif merupakan nilai yang diturunkan dari aset-aset yang underlying seperti currency, equities, dan commodities. Aset-aset tersebut diindikasikan oleh interest rate, indeks pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi. Indeks bursa saham future merupakan turunan yang dibuat berdasarkan harga fisik dari bursa saham atau proyeksi dari spot index. Sedangkan coffee future dan option diperdagangkan berdasarkan pada fisik delivery spot atau forward dari pasar beberapa komoditi. Derivatif dari suku bunga, interest rate future, interest swaps, interest rate option berdasarkan pada suku bunga yang berlaku di pasaran tempat uang itu dipinjam atau ditempatkan. Dalam transaksi derivatif tidak ada delivery secara fisik. Inilah yang membedakan dengan transaksi di pasar uang yang ditandai dengan perintah physical delivery. Transaksi derivatif hanya membawa sebagian kecil resiko kredit karena settlement hanya berdasar pada selisih harga kontrak instrumen derivatif dan harga exercise date atau untuk option dari derivatif. Keuntungan dan kelemahan dari derivatif. Keuntungannya yang pertama adalah derivatif adalah alat yang berguna untuk bisnis dan investor. Derivatif dapat menjadi alat yang berguna untuk bisnis dan investor karena mereka menyediakan cara untuk mengunci harga, melakukan lindung nilai terhadap pergerakan harga yang tidak menguntungkan, dan mengurangi risiko kerap dengan biaya terbatas. Selain itu, kemudian ada derivatif sering dapat dibeli dengan margin, yaitu dengan dana pinjaman yang menjadikannya lebih murah. Kemudian untuk kelemahan dari derivatif adalah derivatif sulit dinilai karena didasarkan pada harga aset lain. Resiko untuk derivatif OTC termasuk resiko yang sulit diprediksi atau dinilai. Sebagian besar derivatif juga sensitif terhadap perubahan jumlah waktu kadaluarsa, biaya memegang aset dasar, dan suku bunga. Variabel ini membuat sulit untuk mencocokkan nilai derivatif dengan aset yang mendasarinya. Produk derivatif. Transaksi derivatif ada kalanya sangat rumit. Begitu rumitnya sampai The Fed dan Banker Trust New York Corporation bersepakat melancarkan misi khusus guna meyakinkan perusahaan untuk mempelajarinya. Walaupun tergolong rumit, pada hakikatnya transaksi derivatif dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, transaksi derivatif yang dilakukan melalui bursa, termasuk future dan option, dilakukan di banyak bursa utama dunia. Contohnya indeks future Nikkei yang diperdagangkan di dua bursa utama internasional. Yang kedua, transaksi derivatif secara over the counter, artinya nilai derivatif tercapai sebagai hasil negosiasi antara pihak-pihak yang saling bertransaksi saja, sama seperti cara perdagangan forward dan swap rupiah antar bank di Indonesia. Di dunia saat ini diperkirakan ada 1.200 lebih jenis produk derivatif. Namun, sebagian besar produk tersebut tidak dikenal di Indonesia. Antara lain yang dikenal secara umum ialah yang pertama, derivatif interest rate. Derivatif di bidang suku bunga, misalnya forward rate. Yang kedua, derivatif valuta asing.
yaitu derivatif yang bergerak di bidang valuta asing, misalnya option. Yang ketiga, derivatif saham atau derivatif yang bergerak dalam bidang saham, misalnya option saham individual dan indeks, dan termasuk swap pendapatan atau total return swap. Di antara produk-produk tersebut yang sering digunakan adalah future contract, forward, option, dan swap. Ini saya akan menjelaskan tentang derivatif indeks. Indeks adalah angka-angka yang menunjukkan indikator dari keseluruhan tingkat harga saham-saham yang diperdagangkan secara bersama-sama di suatu bursa. Angka indeks dibentuk dengan tujuan antara lain untuk memperlihatkan pergerakan harga saham secara keseluruhan pada suatu bursa, kemudian untuk menggambarkan kinerja atau performa bursa secara keseluruhan. Pada dasarnya ada dua macam indeks, yaitu yang pertama ada spot index. Spot index adalah indeks yang dihitung berdasarkan perdagangan di lantai bursa. Kemudian di future index adalah proyeksi bagi spot index. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan bursa indeks dan bursa saham. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pada Bursa Efek Indonesia atau BEJ dikenal indeks harga saham gabungan atau IHSG yang dibentuk oleh pengelola BEJ. Indeks bisnis merupakan indeks yang dibuat oleh Harian Bisnis Indonesia yang terdiri dari 40 saham. LQ45 indeks yang dibentuk dari 45 saham unggulan atau blue chips atau liquid dan nilai kapitalisasi pasar besar. Bursa Efek Tokyo ada indeks Nikkei 225 merupakan indeks dari 225 saham blue chips yang tercatat di Bursa Saham Tokyo. Di Hong Kong, indeks yang paling dipercaya adalah indeks Hang Seng meliputi 33 saham dengan kapitalisasi pasar besar. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbandingan bursa indeks dan bursa saham. Pada modal disetor, bursa indeks mempunyai 3-10% indeks, kemudian pada bursa saham ada 100%. Kemudian pada leverage, bursa indeks memiliki tingkat yang tinggi sedangkan di bursa saham memiliki tingkat yang rendah. Kemudian pada batas perdagangan, bursa indeks bergantung pada perdagangan sedangkan bursa saham bergantung pada harian perdagangan. Kemudian di posisi baru, bursa indeks memiliki jangka panjang dan pendek sedangkan di bursa saham hanya memiliki jangka panjang. Kemudian di holding period, bursa indeks memiliki jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan di bursa saham hanya memiliki jangka panjang. Kemudian eksekusi di bursa indeks memiliki tahap segera, sedangkan di bursa saham memiliki large order fill at multiple price. Kemudian di komisi broker, bursa indeks memiliki tingkat yang rendah, sedangkan di bursa saham memiliki tingkat 1%. Kemudian pada batasan waktu, bursa indeks ada sedangkan di bursa saham tidak ada. Derivatif pasar uang, yang dimana derivatif ini berarti turunan pasar uang. Kemudian pasar uang ini memiliki beberapa macam, yaitu paling tidak ada 6 model interaksi derivatif. Yang pertama ada forward rate agreement atau disingkat menjadi FRA. FRA ini adalah kontrak pembayaran atau penerimaan pinjaman atau deposito yang telah disetujui dalam periode tertentu yang akan dimulai di masa depan. Manfaat FRA ini yang pertama ada membantu manajemen kas atau pinjaman. Yang kedua ada mengurangi ketidakpastian suku bunga di pasar. Yang kedua ini ada interest rate swap atau disingkat sebagai IRS atau swap suku bunga. Swap suku bunga ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan dua jenis tingkat bunga yang berbeda atau fixed and floating. Manfaat IRS ini yang pertama ada biaya dana perusahaan sudah diketahui pasti, dan yang kedua setiap peningkatan suku bunga di masa depan akan membantu perusahaan dalam menghadapi pesaing yang tidak melakukan hedging terhadap kenaikan pada suku bunga. Yang ketiga itu ada interaksi CAPS atau suku bunga. CAPS ini adalah rangkaian dari FRA. Jika FRA
dikuotasikan untuk suatu periode interest rate caps dikuotasikan antara jangka waktu yang lebih lama. Manfaat dari caps ini yang pertama ada kenaikan suku bunga bagi pembeli terjamin, dan yang kedua caps ini memungkinkan manajemen tingkat suku bunga yang lebih baik jika suku bunga menurunkan drastis. Yang keempat itu ada floors, adalah kontrak yang mewajibkan suatu periode untuk membayar atau menerima tingkat bunga tetap dalam suatu periode fixed yang berdasarkan dari serangkaian tingkat floating. Floating ini yang berarti adalah libur 3 bulan atau libur 6 bulan. Manfaat dari floors ini yang pertama itu ada pembeli terjamin tidak akan terdampak jika bunga turun dari 6%. Yang kelima ada floor atau kombinasi dari antara caps dan floors tersebut. Yang keenam ada swap antara lintasan mata uang yang dimana suku bunga atau cross interest rate. Dan manfaatnya dari swap ini adalah tindakan ini akan melindungi perusahaan dari fluktuasi mata uang. Derivatif pasar komoditi. Menurut sejarahnya, transaksi derivatif sebenarnya dimulai dari bursa komoditi. Namun karena dapat diterapkan di pasar uang, produk derivatif di pasar uang pun berkembang sangat pesat. Selain itu, kurangnya inovasi di bursa komoditi membuat orang mencari alternatif hedging yang telah menguntungkan. BAPEPTI atau Badan Pelaksana Bursa Komoditi menunjukkan bahwa perdagangan fisik komoditi memang makin berkurang. Begitupun dalam dunia global umumnya. Kecenderungan ini seiring dengan makin berkembangnya kontrak perdagangan berjangka dalam perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya perdagangan komoditi fisik melalui Bursa Komoditas Indonesia. Salah satunya adalah teknologi. Kemajuan teknologi menuntut tuntutan kebutuhan bahan baku oleh konsumen manufaktur yang semakin kompleks. Selanjutnya, derivatif di Indonesia. Pengembangan derivatif di Indonesia begitu kurang diminati. Kemungkinan keamanan yang masih belum terjamin. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, produk derivatif yang sesuai dengan kondisi di Indonesia belum begitu banyak. Hanya sejumlah sedikit saja yang dapat dilakukan untuk mengatur aktivitas derivatif di Indonesia. Yang kedua, untuk penjualan derivatif diperlukan ketentuan untuk mengatur agar para pemasar menjelaskan semua risiko dan bahaya yang kemungkinan dapat menimpa para investor. Yang ketiga, bank dan perusahaan di Indonesia tidak dapat melakukan hedge untuk valuta asing dan suku bunga di bawah 1 tahun karena tidak ada utang jangka panjang berbunga dan tetap dan instrumen investasi finansial lainnya. Beberapa resiko yang mendasar yang harus diketahui para pelaku pasar adalah yang pertama itu resiko kredit, yang kedua itu ada transaksi, dan ketiga pasar, dan keempat hukum dan politik. Yang berbahaya dalam transaksi derivatif adalah utang yang terjadi. Bila tidak dikendalikan, dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan, karena yang berbahaya sebenarnya bukanlah derivatifnya, tetapi dampak utangnya. Mekanisme perdagangan derivatif. Seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa secara umum indeks dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu spot index dan future index. Kedua macam tersebut indeks diperdagangkan menurut mekanisme tersebut, yaitu yang pertama pihak end user dan dealer bertemu guna menjalin suatu relasi bisnis atau dealing. Sebagai tanda jadi, calon end user dapat menyerahkan sebesar 5 hingga 10% dari keseluruhan dana yang hendak diinvestasikan ke perdagangan indeks. Yang kedua, end user dan dealer mengadakan kontrak kerjasama berdasarkan sistem kontrak yang dianut oleh CH atau clearing house, di mana dealer tersebut bermau secara umum. Ada dua macam kontrak, yaitu dealing kontrak dan monty kontrak. Yang ketiga, setelah kontrak ditandatangani CH, end user wajib menyerahkan sejumlah dana yang hendak diinvestasikan dalam indeks.
Mekanisme transaksi berlangsung seperti transaksi saham di bursa efek. End user memberi order kepada dealer dan dealer mengeksekusinya. End user juga dapat melakukan order jual lebih dulu tanpa lebih dulu melakukan order beli karena ia sudah menemukan MIDI. Yang dapat menjadi jaminan atas kerugian yang dapat terjadi dalam perdagangan setelah informasi transaksi disampaikan kepada lembaga clearing, maka lembaga clearing dan bank settlement, dalam hal ini rekening bank dari end user yang menang, akan ditambahkan dengan sejumlah dana dari reserve margin.